Selamat malam para pendengar setia Radio Harmoni. Selamat datang di Bisikan Hati, tempat di mana suara-suara lembut kita berbisik dan bercerita. Malam ini kita akan membahas sesuatu yang sering mengganggu pikiran kita. Pernahkah kamu merasa takut melangkah karena rasa takut gagal yang terus menghantui? Tidak perlu sok kuat. Batu saja bisa hancur jika terus ditetesi air. Apalagi kamu yang punya hati dan perasaan. Malam ini bersama saya, Kalila, mari kita leburkan segala gundah gulana dan temukan kekuatan dalam kelembutan hati. Di segmen ini kita akan membahas tentang mengatasi rasa takut gagal. Pernahkah kamu merasa takut melangkah karena bayangan kegagalan yang selalu menghantui? Rasa takut ibarat musuh tidak kasat mata yang sering mengurung kita dalam ketidakpastian. Seperti air yang mampu meneteskan kekuatannya pada batu yang keras. Ketabahan dan kekuatan mampu menaklukkan rasa takut itu. Aku tahu kamu lelah. Di mana malam yang seharusnya menjadi tempat ternyaman beristirahat dari aktivitas yang melelahkan. Tapi nyatanya, matamu tidak kunjung terlelap karena terus terjaga. Sebenarnya apa yang membuatmu takut? Proses yang tidak membuahkan hasil? Atau omongan dan kalimat perbandingan yang kau terima dari sanak saudara? Kata orang-orang, dunia ini sudah terlalu jahat untuk kita. Kamu tidak akan jadi apa-apa dengan terus diam dan menghindar hanya pelarian sementara. Jangan selalu mengambil peran penjahat dalam ceritamu sendiri dengan terus menghakimi mimpi karena rasa takut gagal dan omongan orang-orang. Kamu terlalu takut memulai dan mencoba. Padahal gagal yang membuatmu takut masih sebatas praduga yang belum tentu terjadi. Dan akhirnya, kamu terperangkap pada pikiran kalau kamu tidak mampu melakukannya. Mungkin kamu ragu dengan rencanamu sendiri. Apalagi saat kamu harus sembunyi dari rasa lelah dan berpura-pura bahwa kamu baik-baik saja. Padahal banyak hal yang membuatmu takut dan kepikiran. Aku tahu kamu bukan orang kuat yang mampu menghadapi segala hal dengan mudah. Seringkali kamu menangis tanpa suara, melamun dengan tatapan kosong. Namun kamu memilih menyembunyikannya, memilih mengabaikannya, karena bercerita atau tidak, menurutmu sama saja. Saat sendiri, kamu tak jarang bergelut dengan pikiranmu sendiri. Apa aku nyerah aja ya? Emang kalau aku nyerah nanti mau bagaimana? Tapi kalau dilanjutin, ini jalannya kemana? Kalau asal jalan aja gimana? Nanti makin salah. Mungkin dialog itu yang selalu berputar dalam pikiranmu. Hingga saat ini, kamu tidak kunjung menjumpai titik temu. Aku tahu ada banyak hal yang sedang kamu usahakan. Ada banyak impian yang sedang kamu perjuangkan. Dan ada omongan yang ingin kamu bungkam. Tidak peduli saat ini usiamu berapa, seberapa lama prosesnya, meragukan diri tak apa. Berhenti sejenak pun tak masalah. Asal kamu tidak menyerah. Kita mungkin masih jauh dari kata sempurna. Dan barangkali kamu sering mengeluh. Aku merasa lebih lambat dari mereka. Kamu pasti sering merasa seperti ini.
Merasa kalau usaha yang kamu lakukan sejauh ini, sekeras ini, masih jauh dari mereka yang sudah terlihat bahagia. Kamu pasti masih sering membandingkan diri, atau hal tersakitinya, kamu yang sering dibanding-bandingkan. Pertanyaan di umur segini, kenapa kamu belum kerja? Yang lain sudah punya anak, kamu calon aja belum. Atau buat kamu mahasiswa semester akhir, yang selalu ditanya, kapan wisuda? Padahal judul saja belum ada. Hingga akhirnya kamu merasa kalau ternyata prosesmu lebih lambat dari mereka. Memvalidasi bahwa mereka jauh lebih baik darimu. Atau mungkin kamu yang masih tertatih-tatih berusaha konsisten menjadi versi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ingat, kita sedang tidak berada pada lintasan lari, di mana semua orang berdiri di garis start yang sama dan berlomba mencapai garis finish. Kamu mungkin lupa bahwa hidup bukanlah perlombaan untuk menjadi pemenang yang terbaik, tapi hidup adalah proses transformasi dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua yang penuh dengan cerita dan peristiwa yang tidak akan pernah menjadi sempurna. Bagaimana bisa kamu berharap sempurna pada dunia yang tidak sempurna? Bagaimana bisa kamu lebih cepat jika hanya sibuk melihat punggung orang-orang yang ada di depanmu? Kita mungkin punya tujuan yang sama, tapi cara kita sampai ke tujuan itu pasti berbeda. Sama juga saat kita hendak kuliah, tempat tujuan kita sama. Kita punya jadwal kuliah yang sama dengan teman sekelas. Tapi, apa proses kita sampai sama ke tujuan yang sama? Tentu jalan yang kita tempuh berbeda, karena berangkat dari arah yang tidak sama. Meskipun jalan yang kita lewati sama, bukan berarti kita akan sampai dengan waktu yang sama juga. Barangkali saat kamu di perjalanan, kamu terjebak macet yang menghambat perjalananmu. Sementara temanmu sudah hampir sampai ke kampus. Meski tujuan kita sama, cara kita sampai ke tujuan itu pasti berbeda. Ada banyak jalan untuk sampai ke tempat tujuan. Tidak mesti selalu jalan dan proses yang sama. Bisa saja jalan yang kamu mau kurang tepat hingga memperlambat kamu sampai tujuanmu. Itu bukan berarti kamu gagal dan gak sampai. Mungkin ada jalan lain yang lebih tepat untuk kamu lalui. Gagal itu wajar jika ada dalam prosesmu. Kalau kamu gagal, tidak apa. Bukan cuma kamu. Kita semua pasti gak mau gagal. Andai gagal dan berhasil adalah sesuatu yang bisa dipilih, maka dengan senang hati, semua akan memilih berhasil dalam hidupnya. Sebab gak ada manusia yang mau gagal. Kita tidak bisa mengendalikan kapan gagal itu terjadi. Ingat, kalau kamu tidak sendiri. Banyak orang di luar sana yang juga berjuang melawan ketakutan dan keraguan mereka. Mereka juga merasakan sakit dan kesedihan. Tetapi mereka terus berjalan. Dunia ini memang keras, maka bangun dan lawan kerasnya. Jangan menjadikan kalimat perbandingan dari orang menambah keraguanmu. Kita bahkan tidak bisa mencegah sehelai rambut kita untuk beruban. Tidak bisa menghalangi satu gigi kita untuk tanggah.
Kita tidak bisa menjadi pendahulu terhadap diri kita sendiri. Lantas, bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan omongan orang lain? Jangan biarkan omongan orang lain mengubah impian kita. Sejenak, aku ingin menutup mata dan perlahan berbisik pada diri sendiri. Terima kasih sudah sekuat ini. Maaf jika sering memaksamu untuk terus kuat. Maaf untuk semua jenis sakit yang kita jalani tanpa ampun. Kamu hebat. Iya, kamu hebat sudah sejauh ini tetap baik-baik saja. Masih bisa menjadi alasan beberapa orang untuk tertawa. Maaf karena terus merasa gagal. Maaf karena terlalu banyak menaruh ekspektasi dan menyalahkanmu. Maaf untuk malam-malam panjang dengan mata yang terus terjaga, kepala yang penuh bising, mengabaikan suatu fakta bahwa kau juga butuh rehat sejenak untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kau pikirkan. Tetap semangat. Semuanya akan baik-baik saja. Aku sangat mencintai cerita dan sejarah hidupku. Terima kasih untuk kini dan selamanya. Intinya, kehidupan adalah sebuah perjalanan yang penuh lika-liku. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi pastinya, kamu memiliki kendali dan kekuatan untuk menentukan arahmu sendiri. Teruslah melangkah dengan penuh keberanian. Nikmati setiap prosesnya. Jalani sesuai porsinya, jangan terlalu memikirkan akhirnya. Kamu adalah penulis dari ceritamu sendiri, dan setiap halaman yang kamu tulis adalah bukti dari keberanian. Jadi tetaplah berjuang, tetaplah bermimpi, dan tetaplah percaya pada dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, kamu adalah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri. Terima kasih telah mendengarkan Bisikan Hati di Harmoni 91,41 FM. Pejamkan matamu dan dengarkanlah.